Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video aku. Untuk kali ini, di video aku akan membahas tentang cara membuat kurva atau grafik TGA dan juga DTG. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih teman-teman, sebenarnya grafik TGA dan DTG itu apa. Nah, jadi kurva atau grafik TGA dan DTG ini biasanya digunakan dalam analisis thermal. Nah, analisis thermal ini itu tuh metode yang digunakan untuk mempelajari perubahan sifat fisik maupun kimia suatu material sebagai fungsi suhu. Nah, jadi si metode ini tuh biasanya digunakan untuk mengevaluasi kestabilan thermal dan perilaku material saat dipanaskan, gitu, teman-teman. Nah, karena itulah kita di sini mempunyai data berat atau massa dan juga suhunya. Nah, tapi sebelum itu, untuk mengolah datanya menjadi grafik TGA dan DTG, kita harus mengubah gitu si massa ini ke bentuk persen. Kita ubah dulu teman-teman. Kosrat. Kita ubah dulu. Ini kita cek dulu ini, terus bagi N4 ya teman-teman, soalnya nantinya kalau nggak dikunci nanti malah ke bawah kering. Oke, nah setelah kita dapat datasetnya, kita langsung masukin aja si datanya itu ke origin. Jadi kita masukin data suhu dan juga persen massanya. Nah, ini udah ke aplikasi origin. Ini aku salah menempel ke, jadi tinggal maju ini. Ini ke sini. Sini aja. Ini tinggal delete. Oke, udah dihapus. Langsung aja kita buat si kurvanya atau grafik. Kita pakai yang ini aja. Oke, udah didapat nih teman-teman. Nah, ini kalau yang ini itu kan ini tuh kurva TGA atau thermogravimetric analysis. Jadi si kurva TGA ini metode analisis thermal yang digunakan untuk mengukur perubahan massa suatu sampel terhadap peningkatan suhu. Jadi, nah yang ini tuh, ini ada beberapa turun gitu. Nah, ini tuh si perubahan massanya gitu ketika ada peningkatan suhu gitu. Jadi biasanya kalau kurva TGA ini digunakannya itu untuk menentukan kestabilan thermal gitu. Jadi sama si persen kehilangan massanya, kan ini datanya data persen ya. Terus dari tahapan degradasinya. Nah, karena itulah kita masih butuh satu grafik lagi teman-teman, satu kurva lagi, karena kita akan mencari data laju perubahan si massanya gitu, untuk mengetahui dekomposisi untuk mengetahui thermal event yang terjadi pada material tersebut, sehingga kita harus membuat satu kurva lagi, yaitu kurva DTG atau derivat thermogravimetri. Kita differentiate ya, differentiate open dialog. Oke,
Nah, ini hapus saja. Nah, ini dihapus. Clear. Nah, kita langsung bikin si kurva DTG-nya aja. Kontrol, lalu wow, lihat ya teman-teman, ini kayak oh my god gitu. Ini terlalu tidak terlihat si puncak-puncaknya, si penurunannya. Karena ini tuh nantinya akan jadi ambigu sih teman-teman kalau kita tetap membiarkan kurvanya seperti ini. Kita tidak tahu bahwa ini tuh ada penurunan, ada berapa penurunan di daerah sini gitu. Jadi kita akan betulkan dulu ya, kita rapikan terlebih dahulu supaya garis-garisnya tuh terlihat dengan jelas. Jadi kita ini kita analisis. Nah, kita smooth aja, kita smooth. Oke. Oh, salah teman-teman, salah. Ada kesalahan. Nah, jadi seperti ini. Signal processing, smooth, open dialog, lalu kita, nah ininya dulu, nah aku lupa. Ini kita ganti menjadi yang ini, adjacent averaging. Oke, terus kita ganti ininya jadi 100. Semoga bisa ya. Nah teman-teman, ini kan ada garis merah ini ya, sudah tidak separah tadi gitu. Jadi kita bikin lagi kurva. Nih ganti ya. Oke, terus kita bikin grafik lagi. Ctrl A sama yang D ini. Ini kan jadi terlihat kan. Nah, kita jadinya disatukan teman-teman. Bikin lagi kurva yang ini dan juga ini dengan double Y. Nah, ini kurva TGA dan DTG-nya sudah menyatu ya. Tapi teman-teman aku lupa menyebutkan gitu apa itu DTG. DTG itu derivatif termografimetri gitu. Jadi DTG ini biasanya digunakan untuk menentukan suhu degradasi maksimum atau Tmax-nya gitu. Jadi untuk menentukan si puncaknya gitu teman-teman ya. Jadi nanti penentuan puncak tuh dilihatnya dari si kurva DTG itu gitu. Jadi si kurva DTG itu juga membantu memperjelas tahapan degradasi yang tidak terlihat jelas pada kurva TGA ini. Jadi si kurva DTG ini kayak turunan dari kurva TGA gitu kan, dari derivatif ya, diferensiat. Namanya juga gitu, derivatif termografimetri gitu. Jadi si kurva ini tuh akan menunjukkan laju perubahan massa terhadap suhu. Laju perubahannya, kalau tadi kan perubahan massa. Kalau kurva TGA itu untuk menunjukkan perubahan massa. Kalau ini perubahan laju perubahan massa. Seperti itu. Nah, untuk ini kita apa ya? Soalnya warna kegedean. Nah, kita tiga kegedean gak ya? Kegedean gak ya? Apa jadi 2? Kayaknya cukup, tapi coba deh 2.
supaya jelas teman-teman ada penurunan dan juga kita bisa melihat puncaknya gitu di mana. Oke, 2 aja. 2. Terus yang ininya juga diubah karena nah teman-teman, part ini aku cepetin aja ya supaya tidak jenuh juga. Jadi intinya tuh untuk jarak dari garis vertikal dan horizontalnya jangan terlalu jauh gitu, supaya saat kita menentukan data atau membaca data itu lebih presisi gitu loh. Jadi tidak ambigu untuk mengambil datanya. Jadi seperti itu aja. Ini bisa dicoba-coba aja sama teman-teman ya untuk angka-angkanya supaya pas. Oke, terus kita tentukan puncaknya teman-teman. Nah, kalau menentukan puncak itu dari si kurva DTG-nya, tapi kita ciriinnya nanti di kurva TGA-nya. Nah, ini kan ada penurunan di sini. Set. Nah, di sini cenah. Langsung kita klik 2 kali, shift. Nah, udah gitu aja sih. Langsung kita cari puncak yang selanjutnya. Nah, oke, terus kita cari lagi kira-kira di mana ya penurunan, ada penurunan lagi. Nah, di sini. Nah, teman-teman aja pencet 2 kali sih. Nah, nice. Nah, di sini juga ada penurunan ya. Ini turun, ini puncak, turun lagi. Kita ciri, tandai. Ntar di sini. Simple. 2 kali. Nah, kalau ini turunnya ke arah sini kan ya. Ini ada juga turun dari sini ke sini. Dari sini ya. Sini. Di sini. Kayak sepertinya yang ini dan ini juga tidak perlu teman-teman. Gitu. Setelah itu kita lihat di sumbunya ini udah di mana si masaknya. Oh, 98. Takutnya salah pencet ya teman-teman. Dia agak digedein aja. Takut ini salah baca data, jadi diperbesar saja. Kan takutnya sepertinya nggak di situ sih, di sini ya kan. Nah, seperti itu teman-teman, kita harus recheck kembali ya, karena takutnya ada kesalahan gitu dalam penentuan si puncak ini. Oke, kita baca datanya. Ini di sumbu ini sekitar 997625
99. Kita ambilnya berapa angka di belakang koma ya? Kita bulatkan saja deh. Jadi 99,763. Jadi kita ambilnya ambilnya 3 belakang koma. Di sini ketik aja 99. Nah teman-teman, sudah kita tandai ya dan juga kita tuliskan gitu penurunan atau puncak pada berapa persen masakah terjadi penurunan seperti itu atau perubahan massa, laju perubahan massa. Lalu kita tandai juga dengan panah gitu. Jadi ini tuh untuk di antara puncak 1 dan puncak setelahnya itu nanti kita hitung selisihnya. Jadi itu tuh berapa persen terjadinya dekomposisi yang terjadi gitu pada material ini teman-teman. Nah karena ini sepertinya ada penurunannya dari DTG-nya juga, dari laju perubahan massa dan juga dari perubahan massanya. Ini agak tinggi sekali ya. Jadi kemungkinan ini terjadi degradasi dari si material tersebut. Kita langsung tandai saja. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja untuk menandai terjadinya dekomposisi yang pertama. Kita langsung hitung aja ya, pakai kalkulator masing-masing gitu. 99. Sepertinya aku tidak konsisten dalam memberi koma ya teman-teman. Jadi nanti aku akan ubah. Ini akan aku percepat saja videonya. Nah teman-teman, jadi grafik atau kurva TGA dan juga DTG aku sudah selesai itu. Jadi dari kurva ini bisa dilihat bahwa ini terjadi 3 kali dekomposisi, yaitu dekomposisi yang pertama sebanyak 70,501%, yang dekomposisi kedua ini terjadi 9,127%, dan juga yang terakhir sebesar 12,819%. Nah, dari sini ke sini itu terjadi thermal event. Jadi thermal event itu setiap perubahan yang terjadi pada material gitu, akibat terjadinya perubahan suhu atau pemanasan. Bisa jadi yang ini kan ini besar ya perbedaannya, jadi ini tuh degradasi tuh. Biasanya kalau yang tipis-tipis seperti ini, ada perubahan tipis-tipis ini hanya terjadinya penguapan tapi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah untuk yang ini kita tidak perlu menghiraukannya. Kenapa sih harus diabaikan? Karena ini tuh seperti proses-proses kecil aja ya teman-teman. Yang kita fokuskan itu dalam pembuatan grafik ini adalah hal-hal utama yang dominannya gitu, yang terlihat dominannya. Nah teman-teman, dari kurva aku, dan jika kita lihat dari 7 klasifikasi jenis kurva TG, kurva yang aku buat ini termasuk pada kurva multistage decomposition seperti itu.
Jadi seperti itu aja sih teman-teman ya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video aku, semoga dapat dimengerti ya. Kalau tidak dapat dimengerti boleh tanya-tanya di kolom komentar. Jadi seperti itu saja teman-teman, terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.